بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين بركة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه وذريته وعلى بيته وجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع اولياء الله ومن عبده وخصوصا صاحب الكتاب الإمام العبد زكريا النووي المنسكي الشافعي رحمه الله وجميع من عزازنا في كل عمل صالح وحسن في هذا الكتاب أن الله يتغشى برحمة والمغفرة اللهم بارك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih di dalam bab mayaqulul marid wa yuqalu indahu wa yuqra'u alaihi wa sa'aluhu an halih. Bab mengenai apa yang mesti dikatakan ketika orang sakit dan apa yang kita mesti katakan bagaimana kita menjenguk orang sakit dan kita mohonkan daripadanya atas kesembuhannya. Baik, saudara, ini bab doa terutama untuk doa yang orang yang sakit atau diri kita sendiri sakit ya, ataupun siapapun yang sakit. Maka doa ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan ini mustajab ya. Banyak daripada kalau ente kenal namanya, antum kenal namanya kitab Mujarabah ya, itu berisi tentang bagaimana cara pengobatan, bagaimana cara berobat, bagaimana cara mengobati suatu penyakit ya. Itu semua tidak terlepas daripada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun daripada ada bahan-bahan seperti bahan tanaman ya, bahan apapun yang ada yang Allah ciptakan ini yang halal tentunya ya, itu semuanya hanya sebagai media ya. Karena kita juga berobat kadang-kadang juga kita suka menggunakan air ya. Air itu kan media ya, kita bacakan doa daripadanya seperti suratul Fatihah ya, dan doa-doa lainnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah atau yang disesuaikan dengan syariat daripada agama Islam ya, maka semua itu mustajab ya, semuanya itu manjur istilahnya begitu ya. Tapi begini saudara, kadang juga kenapa kita mesti berobat ya, karena nggak ada keyakinan dalam diri kita ya terhadap daripada doa-doa itu. Makanya semuanya berawal daripada keyakinan. Kalau nggak yakin ya sama juga gitu kan. Ada juga, wah ini mesti penyakit medis nih. Rasulullah itu kalau di sini di kitab ini dituliskan penyakit apa aja, enggak penyakit medis, enggak penyakit dari jin, ya penyakit apapun. Itu semuanya ada Rasulullah yang mengajarkan kepada kita untuk doanya. Dan alhamdulillah ya semuanya sembuh. Ya memang kalau dikatakan itu kan Rasulullah penuh berkah. Ya, lalu apa salahnya kalau Rasulullah ngajarin, berarti kita harus ngikutin ya. Begitu saudara. Jadi kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Ini bab doa. Makanya ini penting. Semuanya di kitab Al-Azkar ini penting ya. Semua di kitab Al-Azkar ini penting. Enggak ada yang enggak penting sebenarnya. Makanya kalau ada yang kelewat sayang gitu. Kemarin bab ruqyah juga udah ya, sekarang bab doa. Lanjutkan ya. Rawaina fi sahih Bukhari wal Muslim, dalam sahih Bukhari dan Muslim. Ya kalau saya bilang rawaina fi sahih Bukhari wal Muslim, berarti itu sahihnya atau riwayat sahih Bukhari dan Muslim ya. Wa sunan Abi Dawud dan Sunan Abi Dawud wa ghairaha, dan yang lain-lainnya yang meriwayatkan tentang hadis ini. Apa itu hadisnya? An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Aisyah Ar-Ridha radhiyallahu anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
karena idastaka, ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sakit. Oh, maksudnya gini. Karena idastakal insan asyai minhu. Ketika ada orang yang sakit, ya, au kanat faraha, atau sakitnya itu berupa tetanus. Tetanus tahu kan? Tetanus itu infeksi tahu, infeksi ya. Infeksi luka yang udah kena macam-macam bakteri, ya, jadi menjalar kemana-mana, ya, itu faraha. Au jarah, atau luka biasa, ya, seperti kena goresan pisau. Kalau goresan pedang terlalu tinggi, ya. Goresan pisau atau inilah apa namanya, kegores pagar orang gitu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ini borok bahasanya agak menggelikan, borok, ya. Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berdoa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang ini, ya, berdoa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang datang sakit ini. Ada orang sakit datang, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dikatakan di sini apa namanya, tetanus lah gitu, luka yang udah parah, lukanya udah parah, ya gitu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa bi asbu'i, dengan jarinya, dengan jari jemarinya, hakada, sebagai seperti ini. Ditulis sini, tuliskan wada'a Sufyan bin Uyainah, diletakkan oleh Sufyan bin Uyainah, yaitu periwayat hadis ini, ya, Sibbabatah itu telunjuknya, telunjuk. Kemana diletakkan? Bil aradi, kepada tanah nih, ya. Taruh begini, tuh, telunjuk, taruh tanah, ya. Summa rafa'aha, lalu diangkat lagi. Jadi telunjuknya Rasulullah naruh ke tanah diangkat lagi. Wa qala, lalu berdoa, Bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah turbatu ardina, tanah bumi ini, birikati ba'dina, dengan ludah kami, artinya ludahku gitu ya, ludahku, yusfa bihi sakimuna biidni rabbina, sembuhlah penyakitnya, ya, dengan izin Tuhanku. Jadi begini, tunjuk, taruh di tanah, angkat, ludahin, tuh. Dengan tadi baca dulu Bismillahiturbatu ardina birikoti ba'dina yusfa bihi sakimuna biidni rabbina. Tuh, taruh di lukanya, caranya borok. Taruh di situ, ya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, turbatu ardina warikatu ba'dina. Jadi tanah bumi ini dan ludahku. Dan ludah bagian tubuh kami, maksudnya gitu, ludahku lah gitu ya. Dan ludahku. Begini. Sekarang gini, kalau ludahnya ada orang yang ngejilat, orang habis dari tanah kok dijilat. Ya, enggak ini juga ya. Kecuali begini dulu. Karena ini hadisnya enggak begini dulu, enggak jilat dulu, taruh sini. Maaf nih, agak jorok nih. Ya, itu sebenarnya bukan jorok, contoh. Ya, enggak begini hadisnya. Enggak apa namanya? Birqati ba'dina, ya, baru turbatu ardina. Enggak begitu, enggak wada apa namanya? Telunjuknya ke dalam tanah, enggak. Tanah dulu, telunjuknya taruh tanah, angkat, baru diludahin. Ya, jadi enggak begini, pasti diludahin tuh, baru ditaruh ke lukanya, diolesin ke lukanya, begitu saudara. Kalau ya dikatakan di sini, kalau ulama dikatakan oleh para ulama, ma'ani birikoh ba'dina,
maknanya jiriqah ba'dina tadi yaitu bu soko bu sikoh, artinya ludah ya, ludah. Wal muridi busaki bani Adam, yaitu daripada ludahnya anak keturunan Adam. Qala Ibnu Faris berkata, ar-riyak, ya, riyak itu ya ludah, reyak kalau kita bilang reyak gitu, kalau bahasa Arabnya riyak ya, riyak. Ya, riyakul insan yaitu riyaknya insan, ludahnya manusia, wa ghairu, dan ludahnya yang lain nih. Ini ludahnya binatang nggak bisa, gitu kan? Tapi yang halal, jangan mentang ludah binatang bisa, babi gituin nggak boleh, anjing ini nggak boleh, ya, kucing boleh lah, gitu. Lembu boleh. Tapi karena di sini kan oleh ulama yang bernama Ibnu Faris mengatakan ludah yang lainnya juga bisa. Tapi waqad yu'annas, sesungguhnya itu mu'annas, kalimatnya itu yang tadi disebutkan itu riyaqatun itu mu'annas, artinya jamak, bentuk jamak, fayaqulu riyaqah. Wa qala Jauhari, berkata Imam Jauhari fi sahihi, dalam sahihnya, ar-riyaqah ahassu minar riya, bahwa riyaqah yang dimaksud itu adalah khusus daripada ludahnya Bani Adam, ya, nggak bisa juga ludahnya binatang, khusus ludahnya Bani Adam, karena kita manusia lebih mulia daripada binatang, jadi gitu. Pakai ludah kita tanah dulu, tempelin, baru ini. Nih kalau ente kena kabeler, ya, atau kena pisau, ya, pakai itu tadi. Gimana caranya? Tunjuk di tanah, terus baca Bismillah. Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, taruh. Kalau ini kan susah ngapalinnya, ente kan ya, karena belum tentu orang bisa menghafalin Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tapi kalau mau itu Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yusfabihi sakimuna bi'izni rabbina. Kalau enggak Bismillahirrahmanirrahim biiznillah gitu. Biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah. Tapi paling enggak kita harus hafalin daripada semuanya. Kalau enggak hafal, makanya catat doa-doa yang udah dipelajarin. Populer nih, cari dulu kan doanya. Tapi harus dikasih judul. Doa kalau dalam keadaan luka, nyembuhin luka, kasih judul. Oh ini doanya, baru ketika itu cari. Kalau nggak ada judulnya, kita cari dulu. Keburu ini, keburu tetanus. Ya, kasih judul. Itu pentingnya sebenarnya harus nyatet. Ya, biar ilmunya bermanfaat. Nanti juga untuk punya anak, harus begitu. Ya, atau ibu, atau bapak, atau saudara kita yang ada mengalami keadaan yang demikian. Warohina fi sahihihuma, diriwayatkan dalam kedua sahih itu, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahliha. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menta'awidz, ya, menta'awidz itu artinya melindungi, artinya membaca-bacain gitu, perlindungan, doa perlindungan kepada sebagian ahlinya. Yamsahu biyadihil yumani wa yaqul. Dia mengusapkan, ya, yamsah itu mengusapkan dengan tangan kanannya, mengusapkan dengan tangan kanannya kepada tubuhnya orang yang keluarganya yang sakit itu, seperti misalnya Sayyidah Fatimah sakit, Sayyidina Ali sakit, Sayyidina Hasan sakit, Sayyidina Husain sakit, atau istri beliau sakit, mengusapkan tangannya kepada tubuhnya yang sakit, lalu membacakan Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa asbi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Itu doa itu apa? Allahumma Rabban nas idhabil ba'sa, Allahumma Rabban nas idhabil ba'sa, isbi anta syafi la shifaa illa shifa'uk
Syifaan syifaan la yugadiru la yughadiru saqaman. saqaman. Jadi bacaannya Allah. Kita juga bisa Allahumma rabban nas. Ya Allahumma rabban nas, idhabil ba'sa. Isbi anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yugadiru saqama. Baca itu, misalnya sakit di mana ya? Sakit. Kalau sakit hati susah juga ya. Sakit hati ya. Baca itu ya, sembuh insya Allah. Lupa itu dengan orang yang menyakiti hati Anda. Gitu kan. Makanya jangan bermain-main dengan sesuatu yang bisa menyakiti. Gitu. Waraina fi sahih Bukhari an Anas, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu qala li Sabit, bahwasanya berkata Sabit. Sabit tahu enggak Sabit? Sahabat Rasulullah. Ada tuh ya yang ahli Hasan bin Sabit siapa? Ya, ini beda lagi Sabit. Rahimahullah. Lalu berkata beliau ya, Sabit berkata, ala arkika biruqyah Rasulullah SAW, mau enggak engkau aku ruqyah sebagaimana Rasulullah SAW meruqyah, gitu kan? Bukan berkata bala, qala maka katakan Allahumma rabbanas mudhibal ba's isfi anta syafi la syifaan illa syifa'uk la syafiya illa anta syifaan la yugadiru saqaman. Ya sebenarnya sama ya. Maka yang perlu diapalin yaitu yang doa Rasulullah ini ketika mengobati keluarganya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isbi anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yugadiru saqaman. Insyaallah sembuh kalau dengan yakin kita kepada Allah, dengan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, baca doa yang bagaimana diajarkan oleh baginda, maka insya Allah apa yang kita rasakan hilang, sakitnya pun hilang. Ya, maka itu doanya yang tadi. Kalau ma'ani la yugadiru, maka makna dikatakan di sini makna la yugadiru adalah ayyi la yatarab, artinya pergi, hilang, musnah sakitnya. La yugadiru saqaman, saqaman itu derita, maka hilanglah penderitaannya, artinya hilanglah sakitnya. Wal ba'as artinya asyiddah wal marad. Ba'as itu ba'sa, dia artinya kesulitan. Syiddah itu kesulitan. Wal marad itu artinya penyakit, dan hilanglah kesulitan dan penyakitnya. Uraina fi sahih Muslim rahimahullah, diriwayatkan dalam sahih Muslim rahimahullah an Utsman bin Abil As annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengeluh kepada Rasulullah SAW wajahan bijadihi fi jasadi, ya akan rasa sakit yang diderita di tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah SAW dok yadak. Nah ini saudara begini, ini ada sahabat namanya Utsman bin Abil As datang ke Rasulullah mengeluh ada di dalam atau bagian tubuhnya ini sakit, ya. Maka berkata Rasulullah SAW dok yadak, artinya letakkan tanganmu di mana alal ladina ta'lamu min jasadi, di tempat yang kau tahu sakitnya di mana. Ente sakit ya? Sakit. Taruh tangannya di tempat yang ente sakit, coba. Mbak lakunya. Ente sakit batu tapi di sini. Sakit. Sakit situ, taruh situ. Ente sakit. Di mana? Taruh situ. Semua. Taruh situ. Yang mana sakit? Di mana enggak ada? Ente enggak ada sih, hati sih ente sakit hati. Taruh di hati ente. Ente sakit enggak? Ikram.
Alhamdulillah baik. Apa? Sehat. Sehat nih, nggak ada di mana sakit. Pusing dong nih. Pusing taruh situ. Perhatikan taruh tangan masing-masing di tempat yang sakit. Ya. Karena hadisnya begini. Do'iyadaka, taruh tangan kalian, taruh tanganmu di mana? Alal ladzi ta'lamu min jasadik, di tempat yang kau ketahui sakitnya. Wakul, dan katakan Bismillah 3 kali. Bilang Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau Bismillah aja udah. Ya, tambahin aja. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali ya. Lalu tambahin Sab'a marot 7 kali, tambahin 7 kali doanya. A'udzu biizzatillah. A'udzu biizzatillah. A'udzu biizzatillah. A'udzu biizzatillah Wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir. Satu kali baru. A'udzu biizzatillah A'udzu biizzatillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir. A'udzu biizzatillah A'udzu biizzatillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu wa uhajir. A'udzu biizzatillah A'udzu biizzatillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu wa uhajir. A'udzu biizzatillah A'udzu biizzatillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu wa uhajir. A'udzu biizzatillah A'udzu biizzatillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu wa uhajir. A'udzu biizzatillah A'udzu biizzatillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu ma ajidu wa uhajir. wa uhadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sakit makanya doanya dulu. Cuman bismillah sih apa ya? Bismillah 3 taruh. Bismillah, bismillah, bismillah. Baru doanya tadi a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya apa? Ya, aku berlindung kepada Allah biizzatillah, dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan ketentuannya, min syarri daripada kejahatan, ma ajidu wa uhadir, yang aku rasakan dan aku enggak ingin rasakan. Itu insyaallah. Uraina fi sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ketika beliau sakit dikunjungi oleh baginda Rasulullah, faqala Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma fi Sa'ad. Jadi nanti kalau berkunjung kepada orang sakit, doanya itu. Misalnya fulan namanya ya, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, atau namanya Ahmad, Allahumma shfi Ahmad, Allahumma shfi, Allahumma shfi, artinya syifa, alif lam disambung, Allahumma shfi, ya, Allahumma shfi Ahmad, Allahumma shfi Muhammad, Allahumma shfi Mamat, Allahumma shfi Madun, ya, Allahumma shfi, atau harusnya gitu doanya gitu ya. Kalau ente berkunjung 3 hari, itu ya. Tapi kalau sesuatu berdoa, jangan lupa diawali dengan Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli alaihi wasallam. Itu pelan-pelan, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli siapa, begitu ya, 3 kali. Bapak ente juga boleh, ibu ente, ya, gitu. Tapi ntar ada caranya. Rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi bil isnad sahih. Sunan Abi Dawud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ada maridan lam yahdur ajaluhu, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, lam yahdur ajaluhu, dan dia belum ketemu mautnya, berarti walaupun dia masih koma, ya,
Kalau masih bisa melek ngomong, itu juga belum tentu maut, ya. Sampai dia masih koma, dokter bilang masih ada pergerakan, itu belum tentu maut. Maka apa? Faqala, maka katakan indahu sab'a marrat, di sisinya 7 kali. Apa yang mesti dikatakan? Aslahullahul azim, rabbal arsyil azim. Aku mohon kepada Allah yang agung, Tuhan pemilik arsy yang agung, ya. Ayyasbik, ya. Sembuhkan, Allah menyembuhkan engkau, Allah sembuhkan engkau. Ayyasbik, nah gini. As'alukallahul azim, rabbal arsyil azim. As'alukallahul azim, rabbal arsyil azim. Ayyasbik, Allah sembuhkan engkau. Lalu diterangkan sini, illa afah, maka sembuhlah. Illa afallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyembuhkan, kecuali Allah menyembuhkan dia, ya, min zalikal marad, daripada penyakitnya itu. Insyaallah. Makanya harus yakin sesuatu. Kalau ente cuma nggak yakin, cuma doain doang, hatinya nggak ada ikhlas mau doain orang, ya susah juga sembuhnya orang, ya. Dan kita berdoa sama Allah nggak ikhlas, ya susah juga kita sembuh. Makanya harus ikhlas, gitu. Insya Allah kalau ente doa aja udah cukup, ente nggak perlu berobat, keluar duit banyak, ya kan? Berobat banyak nggak mahal kan? Mahal ente. Kalau ente nggak punya apa BPJS, JS. Kalau ente nggak punya BPJS, mahal ente. Dan BPJS itu juga, ya ada orang sih bilang sembarangan juga pelayanannya. Tapi wallahu a'lam lah, itu urusan gitu yang lain. Karena nggak bayar sih ya. Kalau bayar ada juga pelayanannya agak mendingan gitu. Kalau yang nggak bayar kelas 4, kelas 3 lagi kelas 4, Selasar. enggak. Begitu saudara, ya. Kalau Tirmizi berkata Imam Tirmizi hadisnya hasan, ya. Wa qala al-Hakim Abu Abdullah Hakim Abu Abdullah fi kitabih Al-Mustadrak, bahwa hadis ini sahih karena ada di dalam sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, dan ada hadis sahih dan disahihkan oleh beliau ala syiratul Bukhari, karena atas petunjuk daripada Imam Bukhari. Qala yastika bi Fatah aulah, bahwa yastik itu pakai iyahnya itu pakai kasroh, ya, dengan patah bukan kasroh, dengan patah, yaitu di atas yas, bukan yustik, yastik. Warwaina fi sunani Abi Daud an Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ar-rajul, ketika datang seorang laki yaudu maridon, yang sakit, falyaqul, maka berkata beliau Rasulullah SAW, Allahumma shfi abdak, ya Allah sembuhkanlah hambamu ini, yankah laka aduwan, ya, agar dia dapat menyakiti musuh-musuhmu, artinya dapat berperang melawan musuh-musuhmu, ya. Wa yamsilaka ila shalah, atau dia berjalan ketika sembuh nanti dia akan berjalan ke tempat sholat. Maka daripada inti semua itu doanya, yaitu Allahumma shfi. Apalin Allahumma shfi. Allahumma shfi. Jadi ente mau doain Allahumma, kalau diri sendiri Allahumma shfini, Allahumma shfini, isfini. Kalau enggak Allahumma isfini, Allahumma shfini. Kalau enggak ada ibu Allahumma shumi, Allahumma sahabi, Allahumma isbi abi, Allahumma isbi'uhi. Itu, ya, insyaallah. Kalau enggak tadi Allahumma rabban nas, ya, idhabil ba'sa. Kalau dicatat deh ntar ya. Dicatat itu, ini doa ini penting. Itu daripada keluar cuan banyak, wah puasa aja udah tinggi tuh. Daripada keluar cuan banyak, ini kan doa. Ya, ini kan doa. Gampang, Rasulullah ngajarin doa, nggak keluar duit, doa. Cuma keluar tinta pulpen doang, sama kertas, sama keyakinan deh yang dalam. Keyakinan dalam, iya, keyakinan dalam Pak Haji udah yakin banget, tapi wah ini juga, itu sholat gak kagak, ya udah sama juga.
harus ya iyalah, semua harus ada ininya, harus ada maharnya. Maharnya apa? Sholat. Iya, ente harus dimaharin. Semua doa ada maharnya. Maharnya apa? Sholat, gitu. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Ali. Ya, dalam kitab Tirmidzi bahwasanya Ali qala kuntu sakiyan. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, karamallahu wajhah, kuntu sakiyan ketika menderita Pamar Rabi, menderita sakit Pamar Rabi Rasulullah SAW, maka dikunjungi aku oleh baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Ali dikunjungi ketika sakit oleh baginda Rasulullah SAW. Wa ana aqula wa kana aqula Allahumma. Nah, di sini ketika dikunjungi oleh baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Ali berdoa. Di dalam sakitnya beliau berdoa, Allahumma in kana, ya Allah, jika saja ajalku pada hadarah, udah hadir, udah ada, fa'arhini. Jadi ya Allah, jika saja penyakit ini ya menjadikan ajalku tiba, maka istirahatkan aku, artinya segerakanlah. Doanya parah ya. Kalau itu mau begitu. Ini Sayyidina Ali doanya begini, ya Allah, kalau sakit ini membawaku kepada ajalku, maka segerakanlah. Artinya segerakan demi ajal. Ya karena Sayyidina Ali, ya itulah orang Muslim lebih cinta mati daripada hidup. Kalau orang yang cinta hidup daripada mati siapa? Orang di luar Muslim, orang beriman, ya di luar orang beriman. Mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Ya kalau orang beriman lebih mencintai mati. Artinya ya karena kehidupan nanti lebih abadi, lebih nikmat. Enggak berusaha payah, makanya susah payahnya di dunia. Makanya mereka capek udah di dunia daripada nanti takut terjerumus kepada lembah nistaan, maka mereka mau mati. Makanya ketika ada genderang perang ditabuh, mereka segera keluar rumah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara. Nah, Sayyidina Ali begini, ya Allah, kalau saja penyakit ini membawa aku kepada kematianku, maka segerakanlah. Wa in kana mutahiran, dan jika saja engkau menangguhkannya, ya, fa'arfa'ni, maka angkatlah penyakitku. Jadi kalau engkau ya Allah menangguhkan kematianku, maka angkat penyakitku ini ya Allah. Gitu. Wa in kana bala, jika penyakit ini menjadi bala, menjadi musibah, fasabirni, maka sabarkanlah aku. Maka kan penyakit itu kadang ada yang menahun-nahun sampai dia tua. Penyakit ya misalnya penyakit apa tuh yang sampai begitu, menderita sampai terus sepanjang hidupnya. Maka kita mohon pada Allah, Pak Asdir, sabarkanlah aku ya Allah untuk menghadapi penyakit ini. Ya. Ketika Sayyidina Ali berkata demikian, ya Allah, jika penyakit ini mendatangkan maut kepadaku, maka segerakanlah. Jika enggak ya Allah, jika engkau menahannya, maka sembuhkanlah. Dan jika ini menjadi bala, menjadi musibah, maka jadikanlah aku orang yang sabar. Maka berkata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, kaifa qulta, apa yang kamu katakan? Oh, Rasulullah kaget juga. Ya, apa yang kamu katakan gitu? Fa'idu alaih, maka diulangkan doanya Sayyidina Ali tadi ya, kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Pada Rabi birijlihi, maka dipukul kakinya Sayyidina Ali. Kan lagi terbaring, dipukul, ada aja lu, gitu kan? Gak boleh begitu, gitu, dipukul kakinya. Jadi Rasulullah juga kayak kita, sama, dia juga manusia, ya. Kalau sama orang yang dekat juga bercanda, begitu. Jadi ente kalau memandang Rasulullah jangan kayaknya kaku amat gitu, enggak. Ya, Rasulullah juga biasa sama ini suka bercanda, suka itu. Ini kayak Sayyidina Ali mengucapkan doa seperti tadi, ya. Mau mati gitu kan, Rasulullah langsung pukul kaki. Ada mungkin begitu kali kalau diucapkan ya, tapi nggak dijelasin memang di sini. Dipukul kakinya Sayyidina Ali, dipukul kakinya Sayyidina Ali,
ya. Dan dikatakan Allahumma afi, ya Allah sembuhkan dia. Ya. Atau dengan kalimat lain Allahumma shfih, ya Allah sembuhkan dia, sama. Karena syakka Syu'bah, karena pengantar hadis ini, pengantar riwayat ini ragu yang mana Allahumma shfi atau Allahumma afi atau Allahumma shfihi, ya. Tapi makanya kedua-duanya ketika ente berdoa Allahumma afini, Allahumma afini, ya Allah sembuhkan. Atau kalau nanti doain orang lain Allahumma afihi kalau laki-laki, Allahumma afiha kalau perempuan, kalau banyak Allahumma fihum. Allahumma fahum, ya. Atau kalau ini Allahumma shfihi, Allahumma shfiha, Allahumma Allahumma shfahum boleh, Allahumma shfihi fihum, Allahumma shfihum, ya. Itu kalau banyak, ya. Intinya begitu ya, Allahumma shfini untuk aku, ya. Kalau lihat ibunya Allahumma shfiha, Allahumma shfi ummi, ya, Allahumma shfi ummi. Itu intinya, jadi doa itu sebenarnya ringkas, ya. Kamas taikatu waji'i ba'du, maka aku nggak merasakan lagi sakit, kata Sayyidina Ali begitu. Wa Tirmidzi hadis hasan, ya, hadis ini hasan sahih. Warayna fi kitab Tirmidzi dan Ibnu Majah an Abi Sa'id al-Khudri an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulullah SAW, bahwa mereka berdua menyaksikan Rasulullah SAW annahu, bahwasanya qol mengucapkan man qala la ilaha illallah wallahu akbar, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akbar maka sadaqahu rabbuh, dia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Wa idza qala la ilaha illallah, barang siapa mengatakan la ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa la haula wala quwwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, la ilaha illa ana wa la haula wala quwwata illa billah. Ya. Wa kana yaqul man qalaha, barang siapa yang mengatakan kalimat-kalimat yang tadi, ya, fi maradihi, dalam keadaan sakit, cuma mata lam tat'amhun nar, maka dia mati ketika mengatakan itu, dia lagi sakit, lalu dia berzikir yang tadi, ya, la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau dia berzikir la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, atau dia berzikir la ilaha illallah wa la quwwata illa billah, atau bila digabung semua la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah, maka ketika dia mati, ya, lam tat'amhun nar, neraka nggak mau makan. Kalau neraka nggak mau makan berarti nggak masuk neraka, berarti surga, masuk surga. Amin. Maka barang siapa yang akhir hayatnya, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dahulal jannah, kata Rasulullah, masuk yang dalam surga. Ya. Adapun Sayyidul Walid mengatakan begini, ya, guru kita, ya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf, ente kalau lagi ada orang sakit, udah mau sakaratul maut, ya, bimbingnya jangan la ilaha illallah, udah gitu cepet-cepet lagi. Misalnya si itu pulang baca nih la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, dia juga pusing. Dia ngerasain sakitnya aja udah bukan main, ya kan? Ngerasain sakit udah menderita, ente ngomong lagi. Udah ngomong apa sih ini gitu kan? La ilaha illallah. Yang ada dibaca la ilaha, berhenti napasnya. Parah itu. Kalau la ilaha itu artinya tidak Tuhan. Enggak ada Tuhan. Enggak ada Tuhan. Maka Sayyidul Walid mengatakan gini, ente gak usah dipinjam itu, bilang aja Allah, Allah, Allah. Tapi jangan terus-terusan. Bilang gini, fulan ikutin saya, Allah. Begitu. Jadi ringan bacaannya. Jadi bukan semata la ilaha illallah, kalimat itu yang harus diucapkan, Allahnya. Ya. Begitu saudara. Karena apa? Allah itu zikir. Karena la ilaha illallah itu adalah Abdul zikir, Abdul zikir. Kan yang enggak Abdul banyak. Allah juga zikir kan? Ahad juga zikir. Ya, ahad. Allah. Makanya kalau dari orang-orang tasawuf ya, sebagaimana Sayyidul Sultan Al-Awiyah Alimul Qutub Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan hu aja juga udah cukup. Hu. Maka ketika akhirnya udah mewakili penyebutan Allah, tapi harus dibiasakan, jangan ditentang. Kalau yang ditentang itu hu-nya itu bahwa hu itu Allah, maka dia nggak mengakui bahwa hu adalah Allah, nggak masuk hu-nya. Karena begini, orang susah, sakaratul maut, nafas ditarik, dibekap. Masih syukur kita masih ini konsennya mengucapkan itu. Maka kalau itu mewakili dia. Keluar nafas, gitu kan nggak mesti mewakili dengan elingnya dia kepada Allah, insya Allah masuk surga. Dia mewakili zikir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saudara. Ini kalau ini masih panjang, kayaknya udah ada. Jadi begitu. Kita ucapin, kita sudah sampai sini dulu. Tapi yang penting begini. Yang penting yaitu apa namanya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rasa sakit kita itu, Allahumma shfi ya. Dan kita jangan lupa doa ini tadi, Bismillah ya, Bismillah berapa kali? 3 kali ya. Rabbi a'udzu bi izzatillah wa qudrati ma. Nah itu masa Haji itu hadir. Apa? Ma'ajidu wa uhajir. Ma'ajidu wa uhajir, daripada apa yang aku rasakan dan yang aku nggak ingin rasakan. Ya, insya Allah itu sembuh. Ente juga bukan sini doang sakit, ente sakit di dengkul, ente di sini juga. Pak Haji ente di sini. Ya enggak, ente sakit di dengkul, ente sakit di mana, di kepala, begitu ya. Insya Allah dengan yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, makanya ucapan Bismillah yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu sebagai pembuka daripada semua kalimat. Bismillah. Kalau tanpa Bismillah maka enggak nyambung, ya, terputus rahmat Allah kepadanya. Makanya kalau kita doa, kita mau makan, kan kita malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengawali daripada Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Besok penjelasannya, besok. Ya, makanya jangan nggak hadir. Ini penjelasan tentang tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, ya Rabbana.